Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial, dan pada tutorial kali ini saya akan menceritakan mengenai Q-type ya. Jadi kalau kita membuat Q, biasanya kita akan disuruh memilih beberapa Q-type. Nah, apa saja bedanya Q-type ini dan kapan kita menggunakan Q-type tertentu? Simak pada video ini. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga klik lonceng, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru. Di video kali ini kita akan membicarakan mengenai Q-type ya. Jadi ini adalah salah satu dari rangkaian video mengenai QoS, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menentukan Q-type. Karena sebetulnya setiap kali kita membuat Q baru, itu kita harus menentukan Q-type-nya apa. Nah, kalau kita lihat di Simple Q, ya, itu di Simple Q akan ada Q-type. Secara default itu adalah default small. Tetapi nanti kita akan lihat sebetulnya Q-type-nya bukan default small, karena ada Q-type yang lebih baku istilahnya. Di Q3 juga nanti kita akan diminta untuk memasukkan Q-type. Misalnya di Q3 kita lihat pada saat kita membuat Q3 itu nanti juga ada Q-type. Secara default itu juga isinya adalah default small. Nah, sebetulnya apa saja Q-type yang ada pada Mikrotik? Sebelumnya kita harus paham dulu bahwa untuk proses QoS ini ada dua hal yang bekerja sebetulnya. Yang pertama adalah scheduler dan yang satunya adalah shaper. Shaper adalah mekanisme untuk melakukan limitasi. Jadi yang membatasi bandwidth misalnya 1 mega, 10 mega, 20 mega itu adalah shaper. Bisa dilihat pada diagram. Jadi shaper itu tugasnya untuk melimit bandwidth. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan scheduler. Scheduler ini adalah mekanisme bagaimana kita mengantrikan paket-paket yang masuk. Kalau semuanya itu jauh di bawah limit, sebetulnya nggak ada masalah, karena semua paket akan lewat. Tetapi pada saat paket yang mau lewat itu lebih besar daripada limitnya, maka router akan melakukan mekanisme pengantrian. Kemudian juga router akan melakukan buffering istilahnya. Bagaimana buffer ini dilakukan, kemudian urutannya seperti apa, inilah fungsinya scheduler. Jadi ada shaper, ada scheduler. Secara diagram berbeda, jadi kalau shaper itu akan langsung memotong, kemudian scheduler itu akan mengantrikan. Untuk QoS Mikrotik sebetulnya dua-duanya bekerja secara bersama-sama. Jadi akan sangat jarang kita temui hanya shaper saja atau hanya scheduler saja. Dua-duanya akan bekerja. Kita akan lihat bagaimana tipe-tipe Q ini bekerja. Nah, kalau kita ngomong shaper, itu ada dua hal sebetulnya yang bisa dilakukan dengan router. Yaitu yang pertama adalah HTB atau Hierarchy Token Bucket. Ini adalah mekanisme di mana kita melakukan cut atau melakukan limit untuk bandwidth yang akan lewat. Kemudian ada juga PCQ. PCQ itu bagaimana kita membagi bandwidth dengan rata untuk jumlah traffic yang bisa dipilah-pilah oleh router. Itu adalah shaper, jadi dia akan melimit. Kemudian untuk schedulernya ada beberapa macam. Jadi pertama kita kenal satu adalah FIFO atau first in first out. Kemudian yang kedua adalah RED, Random Early Detect. Dan yang ketiga adalah SFQ atau Stochastic Fairness Queuing. Ya, jadi tiga macam scheduler inilah yang harus kita pilih pada saat kita membuat Q. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari FIFO. Untuk FIFO ini adalah scheduler yang paling sederhana sebetulnya yang ada di router OS. Karena itu scheduler ini juga adalah salah satu scheduler yang membutuhkan resource paling kecil untuk traffic yang sama. Nah, untuk FIFO ada tiga macam FIFO yang bisa kita gunakan. Satu adalah pFIFO berdasarkan paketnya. Yang kedua adalah bFIFO berdasarkan byte-nya atau berdasarkan ukuran trafficnya. Dan yang ketiga adalah MQ FIFO atau multi-Q FIFO.
Multi queue Vivo ini bisa kita gunakan kalau kita menggunakan multi-core router. Jadi dia akan langsung bekerja untuk multi-core. Dia akan membuat beberapa queue untuk router-router yang sudah memiliki multi-core. Nah, PVivo dan BVivo yang mana yang kita pakai? Biasanya kalau kita betul-betul ingin yang sangat simpel, kita akan gunakan PVivo. Karena router betul-betul tidak perlu lagi menghitung ukuran byte-nya berapa dan segala macam. Router hanya cukup mengenali berapa paket yang akan lewat, berapa paket yang akan diantrikan. Jadi kalau kita ngomong untuk router yang CPU-nya agak rendah, memorinya agak rendah, kita gunakan PVivo. Ini adalah yang paling membutuhkan resource paling kecil. Ya. Kalau kita lihat pada menunya di Winbox, ya. Di Winbox kalau kita lihat menunya pada queue type, di sini kalau kita memilih PVivo itu ada satu parameter yaitu queue size. Kalau kita memilih PVivo maka kita akan menentukan berapa paket yang akan diantrikan. Sedangkan kalau kita memilih BVivo kita akan menentukan berapa byte yang akan diantrikan. By default untuk default small itu adalah 10 paket yang akan diantrikan. Artinya apa? Artinya kalau sudah ada lebih dari 10 paket yang ngantri masuk dalam buffer, maka paket berikutnya akan di-drop. Sehingga untuk transmisi yang tidak mengenali connection seperti UDP, maka datanya akan loss. Tapi untuk traffic seperti TCP, maka server akan mengirimkan ulang trafficnya. Hal ini juga bisa mengakibatkan delay yang naik. Jadi kalau sudah mulai penuh buffernya, kemudian kita tetap ada traffic ping dan kita tidak membedakan traffic ping ini menjadi queue yang berbeda, maka delay pingnya juga akan otomatis naik karena satu masuk buffer, yang kedua bisa jadi pingnya di drop sehingga harus dikirim pulang. Untuk queue size ini atau untuk ukuran buffer ini, jika kita memperbesar ukuran buffer, otomatis router juga akan membutuhkan resource. Jadi jika kita melakukan limitasi untuk bandwidth yang sama, untuk jumlah paket yang sama, jika size buffernya misalnya 10 atau 100, tentu yang 100 akan membutuhkan CPU load dan juga RAM yang lebih besar. Jadi RAM kita akan lebih cepat habis terpakai daripada kalau buffernya kecil. Kemudian untuk BVivo, jadi kalau kita pilih BVivo, ya, BVivo itu satuannya adalah bytes, sama sebetulnya dengan PVivo, cuma di sini router akan melakukan antrian sesuai dengan besarnya data. Jadi bukan lagi jumlah paketnya, tapi besarnya data yang masuk ke buffer. Untuk scheduler yang kedua itu adalah RED atau Random Early Detect. Dari namanya aja kita tahu bahwa ada randomnya. Ya, jadi ada kemungkinan paket ini akan di-drop atau diteruskan. Nah, ada beberapa parameter yang digunakan router untuk menentukan mana yang akan diteruskan dan mana yang akan di-drop. Yang pertama adalah minimum threshold. Kalau average datanya itu di bawah minimum threshold, maka paket tersebut akan diteruskan atau akan masuk ke dalam antrian. Kalau di atas, kalau average-nya di atas maksimum threshold, maka paket tersebut akan di-drop. Jadi kalau di bawah itu terus, kalau di atas maksimum itu akan di-drop. Nah, yang di tengah-tengah ini, router akan melakukan kalkulasi untuk menentukan mana paket yang akan diteruskan dan mana yang akan di-drop. Jadi memang ini bentuknya guessing, makanya disebut random. Ya. Jadi router akan melakukan random proses mana yang akan terus dan mana yang akan di-drop. Jadi yang penting kita ketahui adalah minimum threshold-nya berapa dan maksimum threshold-nya berapa. Nah, kalau kita lihat pada konfigurasi di router, di sini jelas. Jadi ada queue size, itu adalah berapa paket queue size-nya. Kemudian di sini adalah minimum threshold dan maksimum threshold. Kemudian ada juga burst. Burst ini adalah nggak jauh beda dari burst yang sudah kami bahas sebelumnya, tapi ini burst khusus untuk RED. Ya, RED ini bagus digunakan sebetulnya untuk traffic-traffic yang congested. Jadi kalau customer kita beli bandwidth 10 mega, kemudian dia penggunaannya selalu di atas 10 mega, mungkin cocok pakai RED ini. Tetapi RED ini hanya bagus untuk traffic-traffic yang tipenya TCP karena server bisa mengirimkan data ulang kalau terjadi drop. Tetapi untuk paket-paket UDP atau juga seperti game online nggak terlalu cocok kalau pakai RED karena nanti bisa jadi dianggap router bahwa paket ini akan memenuhi queue sehingga akan di-drop.
lebih cepat daripada koneksi yang lain. Jadi RED bagus untuk pipa yang congested tapi untuk TCP. Scheduler yang ketiga adalah SFQ atau Stochastic Fairness Queuing. Ini adalah mekanisme scheduler yang bisa melakukan balance atau menyeimbangkan traffic berdasarkan connection. Bagaimana cara SFQ melakukan balance ini? SFQ akan membuat subsqueue sejumlah 1024 subsqueue. Bagaimana memisahnya menjadi subsqueue? SFQ akan menggunakan classifier seperti nanti kalau teman-teman mungkin udah pernah tahu PCQ, tapi ini classifiernya udah fix, nggak bisa diubah-ubah berdasarkan source address, source port, destination address, dan destination port. Jadi SFQ akan langsung membagi connection itu menjadi 1024 subsqueue, di mana satu subsqueue ukurannya maksimal adalah 128 paket. Jadi setelah ada subsqueue itu, SFQ akan melakukan round robin dan juga hashing memilih mana subsqueue yang boleh lewat duluan. Jadi kalau kita memiliki banyak connection, maka SFQ akan membalance connection tersebut. Kekurangannya adalah kalau kita misalnya menggunakan downloader atau menggunakan torrent, di mana torrent akan membuka banyak sekali connection, maka bisa jadi subsqueue untuk queue ini akan habis sehingga untuk traffic data yang lain yang lebih penting malah tidak kebagian. Nah, itu yang sering terjadi pada SFQ. Nah, kalau kita lihat settingnya di Winbox, di sini hanya ada dua setting, yaitu perturb dan allot. Perturb itu artinya apa? Itu artinya waktu yang dibutuhkan router untuk melakukan refresh untuk hashingnya. Jadi setiap 5 detik, by default itu settingannya adalah 5 detik. Setiap 5 detik router akan melakukan refresh untuk hashingnya sehingga akan ada subsqueue baru. Ya, jadi setiap 5 detik. Kemudian ada satu setting lagi yaitu allot. Allot itu adalah banyaknya data yang diantrikan. Di sini dalam satuan byte. Ya, jadi seperti buffer juga, tapi ini ukurannya byte, bukan paket lagi. Kemudian SFQ ini banyak digunakan kalau kita melakukan banyak connection tapi kita ingin antar connection ini tidak saling mengganggu, atau bagaimana supaya semua connection bisa kebagian bandwidth. Cuma problemnya itu tadi, kalau connection kita terlalu banyak maka ada beberapa paket, beberapa traffic yang tidak kebagian subsqueue sehingga menjadi sangat lambat untuk aplikasi tersebut. Kemudian ada satu lagi scheduler yaitu PCQ, dan ini spesial kenapa? Karena PCQ selain berfungsi sebagai scheduler, dia juga berfungsi sebagai shaper. Ya, jadi ini satu-satunya scheduler dan juga shaper. PCQ ini atau kita sebut juga dengan per connection queue. Ya, dari namanya kita tahu bahwa PCQ ini bekerja berdasarkan connection. Ini adalah penyempurnaan dari SFQ. Yang paling terasa adalah satu, bahwa tidak ada limitasi jumlah subsqueue-nya. Di SFQ kita tahu bahwa maksimum jumlah subsqueue-nya adalah 1024. Sedangkan di PCQ tidak ada jumlah maksimal subsqueue-nya, tetapi dilimit berdasarkan jumlah RAM dan juga CPU-nya. Jadi hardware menjadi penting pada saat kita mau menggunakan PCQ. Yang kedua, untuk classifiernya. Kalau tadi di SFQ secara default dan tidak bisa diganti akan menggunakan 4 classifier, maka pada PCQ kita bisa memilih classifier apa yang ingin kita gunakan. Sehingga kita bisa juga memanfaatkan PCQ untuk membagi bandwidth sama rata untuk semua IP misalnya. Jadi kita tidak peduli lagi misalnya portnya, kita hanya mau membagi berdasarkan IP source maupun IP destination. Maka kita akan menggunakan classifiernya source address atau destination address. Maka router akan membagi speednya berdasarkan jumlah IP yang terdeteksi. Jadi kalau berdasarkan source address, maka source address-nya ada berapa akan otomatis dibagi dengan jumlah source address tersebut. Kalau destination address akan dibagi berdasarkan jumlah destination address. Tapi kalau kita ingin membuat per connection seperti SFQ, kita tinggal pakai keempat-empat classifiernya, maka PCQ akan bekerja mirip seperti SFQ. Untuk PCQ kita seringkali menggunakan PCQ untuk melimit bandwidth per IP secara otomatis. Jadi kalau kita memiliki 100 klien misalnya, kita tidak perlu membuat satu-satu rule-nya, kita bisa menggunakan PCQ. Karena kita bisa mendefinisikan classifiernya,
maka kita bisa membuat dua type yang berbeda untuk PCQ. Satu untuk upload, satu untuk download. Untuk upload biasanya kita akan menggunakan classifier source address karena kita membedakan connection-nya berdasarkan IP address asal. Sedangkan untuk traffic downstream-nya kita menggunakan PCQ dengan classifier destination address. Karena kita akan membagi-bagi connection-nya berdasarkan tujuan. Jadi data turun kita baginya berdasarkan destination, kemudian untuk up-nya kita bagi berdasarkan source address. Secara otomatis PCQ akan membagi bandwidth berdasarkan jumlah klien kita. Karena itu di Simple Queue itu ada dua pilihan queue type. Satunya bisa kita pakai PCQ untuk download, satunya kita pakai PCQ untuk upload. Jadi jangan terbalik mana yang untuk upload, mana yang untuk download. Sedangkan kalau Q3 biasanya kita akan membuat satu rule untuk download dan satu rule untuk upload. Karena itu kita hanya bisa memilih satu queue type saja. Apakah itu untuk download atau itu untuk upload. Kemudian untuk PCQ juga ada satu hal yang favorit dan banyak digunakan orang adalah mengenai PCQ rate. Jadi di PCQ rate ini, jadi kalau kita misalnya memiliki bandwidth besar, secara otomatis sebetulnya kalau PCQ rate-nya kita kosongkan, maka PCQ akan membagi bandwidth sama rata. Jadi misalnya kita punya 10 mega, kemudian ada 10 customer, akan otomatis dibagi masing-masing 1 mega. Kalau hanya ada 2 klien saja, maka akan dibagi 2, 5 dan 5. Tetapi misalnya kita ingin melimit, saya nggak mau bahwa satu klien ini bisa sampai 5 mega. Meskipun bandwidth-nya tidak terpakai dan masih ada maksimal hanya 2 mega. Maka di sini kita bisa limit PCQ rate-nya 2 mega sehingga maksimal dia akan mencapai 2 mega, tapi kalau karena jumlah kliennya banyak dan harus dibagi rata, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata. Jadi kalau ada 10 mega, kemudian router mendeteksi ada 10 IP, maka akan dibagi menjadi 1 mega semuanya. Kalau ada 20 IP, maka akan dibagi menjadi setengah mega masing-masing. Tapi kalau tidak ada yang menggunakan, hanya ada 1, 2, atau 3 customer saja, karena PCQ rate-nya 2 mega, maka tiap klien akan mendapatkan bandwidth 2 mega saja. Nggak bisa naik menjadi pembagian, jadi 10 dibagi 3, masing-masing 3 nggak. Karena kita sudah kunci di PCQ rate-nya. Itu sebabnya PCQ disebut sebagai scheduler dan juga sebagai shaper, karena dia tidak hanya mengantrikan, tetapi PCQ juga bisa melakukan limitasi. Untuk PCQ ada beberapa konfigurasi yang perlu kita cermati juga. Yang pertama tadi sudah ada PCQ rate. Jadi PCQ rate ini adalah limit maksimum per klien, ya. Limit maksimum per subsqueue. Jadi kalau ada satu subsqueue aja, maka dia akan mencapai maksimumnya sebesar rate. Jadi meskipun dia belum mencapai max limit, kalau dia sudah mencapai rate-nya atau PCQ rate-nya, maka dia akan mendapatkan bandwidth hanya sebesar PCQ rate. Nah, ada 2 parameter lagi yang jarang diutak-atik tapi sebetulnya penting juga untuk diperhatikan. Satunya adalah limit dan yang satunya adalah total limit. Ya, ini dalam hitungan paket. Jadi berapa paket, limit dan total limitnya. Sebenarnya apa? Limit itu adalah ukuran buffer untuk setiap subsqueue. Jadi di sini by default itu misalnya ada 50 paket. Kemudian total limit apa? Total limit adalah jumlah seluruh buffernya untuk queue tersebut. Yang harus kita perhatikan adalah kita harus bisa mengira-ngira sebetulnya kira-kira akan ada berapa subsqueue. Apakah 10 subsqueue, apakah 20, apakah 100 misalnya. Nah, misalnya ada 100 subsqueue dan kita tentukan limitnya per subsqueue adalah 50. Maka total limitnya adalah perkalian dari limit dan jumlah subsqueue-nya. Jadi kalau limitnya 50, kemudian subsqueue-nya ada 100, maka total limitnya adalah 50 kali 100 atau 5.000. Seringkali kita salah di sini. Kenapa? Karena kita tidak melakukan pengubahan, kita pakai konfigurasi queue type yang sudah ada. Menyebabkan apa? Menyebabkan buffernya menjadi kecil. Jumlah klien kita banyak, kemudian limitnya besar, tapi begitu dikalikan dengan jumlah subsqueue-nya, total limitnya tidak sebesar perkalian dari limit dan jumlah subsqueue-nya. Jadi harus kita kalikan limit berapa, kira-kira ada berapa subsqueue, nah perkaliannya itulah yang menjadi total limit. Demikianlah queue type yang sudah saya jabarkan yang dimiliki oleh router OS. Jadi kita harus tahu mana yang shaper, mana yang scheduler, dan kapan kita menggunakan queue type tersebut.
Untuk paling sederhana kita bisa pakai Vivo, kemudian untuk yang lebih advance atau yang trafficnya congested kita bisa pakai RED, atau kalau kita ingin membalance traffic yang ada dalam queue itu kita bisa menggunakan SFQ. Atau satu hal lagi, kalau kita ingin membalance dan secara otomatis membagi trafficnya menjadi jumlah klien atau jumlah destination, kita bisa menggunakan PCQ. Jadi pada saat kita membuat queue, baik simple queue maupun queue type, kita harus tahu queue type mana yang kita gunakan, jangan sampai kita salah memilih. Sesuaikan dengan hardware, sesuaikan dengan customer kita seperti apa, sesuaikan dengan connection-nya seperti apa. Sehingga kita bisa memilih queue type yang tepat untuk kebutuhan kita. Jangan lupa bahwa kami masih akan membuat beberapa video lagi dalam seri QoS ini karena ini masih baru konsep-konsep dasarnya. Saksikan video-video kami berikutnya dalam seri QoS ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe atau juga klik lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Atau kalau teman-teman memiliki pengalaman atau mau komen mengenai QType ini, bisa komen pada kolom komentar di bawah ini, atau juga bisa share kalau teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat sehingga makin banyak teman-teman lain yang bisa menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.